Tokoh fenomenal yang sangat dicintai sebagai pahlawan dan dibenci sebagai penjahat. Ia adalah Saddam Hussein, salah satu tokoh besar Irak yang diperhitungkan dunia akan keberaniannya yang berani menentang kekuatan negara-negara besar, salah satunya Amerika dan Israel. Saddam terkenal dengan sepak terjang karir politiknya yang sangat kontroversial. Di bawah pemerintahannya, ia sangat berupaya memperjuangkan hak-hak warga Irak dan sikapnya yang lantang memerangi Zionis Israel. Jadi begitu banyak yang mencintai dan menghormati sosok ini sebagai pahlawan. Tetapi ada juga yang menganggap dirinya sebagai seorang diktator yang jahat. Mengingat semasa kepemimpinannya banyak rekam jejaknya yang kejam, sehingga ia dihukum dan dieksekusi dengan cara digantung atas banyaknya kasus, seperti pembunuhan brutalnya terhadap 148 orang warga Syiah di kota Bujail, pembunuhan warga Kurdi, dan invasi Kuwait. Berikut, dunia historiografi akan menguraikan sepak terjang tokoh yang satu ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak yang malang. Saddam Hussein lahir pada tanggal 28 April tahun 1937 di desa Aul Aja, dekat Tikrit, Irak Tengah. Ayahnya bernama Hussein Al-Majid meninggal 6 bulan sebelum Saddam lahir atau masih berada dalam kandungan. Dan ibunya bernama Sobatulava. Jadi bisa dikatakan Saddam terlahir dengan status sebagai anak yatim. Keluarga ini selalu dirundung kesialan. Mereka sebenarnya memiliki 2 orang anak. Tetapi tak berselang lama setelah kematian ayahnya, kakak perempuan Saddam yang berusia 13 tahun juga meninggal dunia akibat kanker. Hal itu sempat membuat ibunya depresi berat, sehingga sempat ingin melakukan aborsi. Maka dari itu, bayi tersebut lahir dan diberi nama Saddam. Jika diartikan dalam bahasa Arab berarti yang melawan atau yang menantang. Setelah Saddam lahir, pamannya Khairulla Talfah memilih untuk mengasuh Saddam. Berselang 3 tahun, pamannya mengembalikan Saddam ke ibunya. Dan saat itu, ibunya sudah menikah dengan seorang pria bernama Al-Hajj Ibrahim. Tapi naas, Saddam kecil selalu mendapat didikan dan perlakuan kasar dari ayah tirinya, sehingga ia memilih pergi dan tinggal lagi bersama pamannya pada saat ia berusia 10 tahun. Dan pamannya ini merupakan seorang Sunni nasionalis yang memiliki pengaruh besar pada pandangan politik Saddam muda. Dan berkat pamannya juga, ia belajar banyak hal, terutama sikap pantang menyerah pada musuh dan mimpi-mimpi soal kejayaan yang kelak kemudian membuat ia memimpikan untuk membuat revolusi besar di negaranya. Oleh karena itu, Saddam sangat menyayangi pamannya Khairulla, karena pamannya bukan tampil sebagai seorang figur ayah saja, tetapi juga guru bagi dirinya. Membunuh saat berusia 17 tahun. Kehidupan di desanya terbilang sangat keras, sehingga membuat Saddam tumbuh dengan karakter yang keras pula. Saat remaja ia sering terlibat perkelahian, hingga saat berusia 16 tahun, ia sudah menjadi sosok yang ditakuti dalam geng jalanan. Bahkan ia juga memimpin sebuah geng. Hingga pada usia 17 tahun, ia terlibat dalam rencana sebuah pembunuhan salah satu pesaing pamannya. Dan dirinya sendiri menjadi aktor di balik pembunuhan tersebut, yang membuat ia mendekam di penjara selama 6 bulan. Menuju dunia politik dengan aksi kekerasan. Setelah bebas dari penjara, Saddam memutuskan untuk pindah ke Baghdad untuk sekolah, dan saat itu ia berusia 18 tahun. Tapi anehnya di kota tersebut ia malah mengabaikan sekolahnya dan lebih terfokus pada aksi-aksi revolusioner. Tak lupa, ia selalu membawa sepucuk pistol yang diselipkan di balik bajunya. Pada usia 20 tahun, ia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Partai Ba'ath yang terkenal akan revolusioner tahun 1957, dan Partai Ba'ath itu pula yang didukung oleh pamannya. Terlibat rencana pembunuhan Perdana Menteri. Pada waktu ia bergabung dengan Partai Ba'ath yang merupakan partai oposisi, namanya tidak terlalu populer. Namun setelah tahun 1999, ia terlibat dalam suatu rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak Abdul Karim Qasim. Barulah ia dikenal khalayak ramai. Pada saat rencana pembunuhan tersebut, ia tertembak dan saat itu ia dijatuhi hukuman mati. Tapi ia berhasil melarikan diri ke Mesir dan melanjutkan studinya di Universitas Kairo tahun 1962
sampai 1963. Setelah berhasil lulus, ia kembali mengambil magister hukum di Universitas Baghdad, dan tak lama berselang partai oposisi atau Partai Ba'ath berhasil menggulingkan Perdana Menteri Abdul Karim Qasim pada tahun 1963. Dan kemudian Abdul Salim Arif ditunjuk sebagai Presiden Irak. Dan setelah kepemimpinan Abdul Salim Arif, ia mulai memerintahkan pasukannya untuk membubarkan dan menangkap tokoh-tokoh penting Partai Ba'ath yang dianggap menentangnya. Dan dalam penangkapan tersebut, Saddam berhasil ditangkap tahun 1964 dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian ia berhasil keluar dengan cara melarikan diri tahun 1967. Aktor penting di balik kudeta hingga menjadi presiden Irak. Setelah keluar, Saddam mulai memegang kendali dan terpilih sebagai anggota Dewan Pimpinan Partai, dan ketua partainya adalah Hassan al-Bakr. Saddam bersama rekan-rekannya merencanakan aksi kudeta presiden Irak yang membuat Partai Ba'ath kembali berkuasa tahun 1968. Pemerintahan baru pun dibentuk dan dipimpin oleh sepupunya Saddam, Hassan al-Bakr, selaku presiden, dan Saddam sendiri menjabat selaku wakil presiden selama 15 tahun. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Saddam melakukan banyak hal untuk menarik perhatian dengan cara mensejahterakan rakyatnya, seperti meningkatkan layanan pendidikan dan sosial, meningkatkan infrastruktur dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, dan membangun jalan. Ia juga memberikan subsidi pertanian, bahkan ia menasionalisasikan minyak Irak yang dampaknya menghasilkan pendapatan besar bagi negara Irak. Bahkan semasa menjabat sebagai wakil presiden, ia menjadi salah satu tokoh yang berperan penting dalam memberantas buta huruf di Irak. Dirinya semakin berpengaruh di negara itu, sehingga ia mendesak sepupunya Hassan al-Bakr untuk turun dengan alasan faktor usia yang sudah menua. Dan sepupunya itu memutuskan untuk mengundurkan diri secara resmi dari presiden pada tanggal 16 Juli tahun 1979, sehingga membuat Saddam naik menjadi presiden. Dan setelah itu ia mulai melakukan pembersihan besar-besaran dari partai dan menciptakan pemerintahan yang otoriter dengan mempertahankan kekuasaannya melalui Perang Irak-Iran tahun 1980 hingga 1988 dan Perang Teluk tahun 1991. Pembantaian kaum Kurdi dan Syiah. Suku Kurdi merupakan salah satu etnis yang hidup di beberapa negara di Timur Tengah, dan suku ini memiliki impian serta ambisi untuk menciptakan negara Kurdinistan yang merdeka dan berdaulat. Mereka menciptakan gerakan serta pemberontakan yang menuntut kemerdekaan Kurdi. Tapi suku Kurdi mengalami pukulan terberat ketika Saddam Hussein naik menjadi penguasa Irak. Selama Saddam memimpin negara itu, kaum Kurdi Irak selalu menjadi sasaran tindakan otoriternya karena suku tersebut dianggap membangun aliansi bersama Iran dengan bergabung dan berperang melawan pemerintahan Saddam. Saddam menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan, sehingga ia memerintahkan sebuah penyerangan yang dikenal dengan nama Operasi Anfal tahun 1986 dengan penyerangan gas ke desa Kurdi yang menyebabkan tewasnya 180.000 warga Kurdi dan 1,5 juta orang dideportasi. Bahkan ia juga merupakan dalang di balik pembunuhan 148 warga Syiah di Bujail tahun 1986. Dan tindakan represif inilah yang kelak menjadikan ia sebagai terdakwa yang mengiringnya ke tiang gantungan. Dihukum gantung dengan dalil yang dibuat Amerika. Berbagai peristiwa berdarah yang dilakukan Saddam terhadap warganya membuat pihak Amerika ikut campur tangan dengan melakukan invasi ke Irak. Beberapa alasan Amerika turut ikut campur, diantaranya yang pertama adalah kekejaman dan pembunuhan yang dilakukan Saddam. Yang kedua, memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal. Dan yang ketiga, janji bahwa Amerika akan membangun demokrasi serta masa depan bangsa Irak yang lebih baik.
Tetapi di balik alasan tersebut, terdapat persepsi lain yang menyebabkan Amerika Serikat ingin menginvasi Irak dengan memakai Saddam sebagai objek utama, yaitu kekayaan minyak bumi Iraklah yang menjadi faktor utama Amerika Serikat turun tangan. Hal ini terbukti bahwa sampai sekarang 42% kebutuhan minyak Amerika Serikat disokong dari kawasan Timur Tengah. Saddam Hussein selalu diyakini menjadi ancaman serius bagi hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya bagi negara Israel. Sehingga Amerika pun bergerak cepat dan memburu Saddam selama kurang lebih 8 bulan. Dan pada akhirnya, ia ditemukan bersembunyi di sebuah rumah pertanian dekat Tikrit pada bulan Desember tahun 2003. Akhirnya ia ditangkap dan diserahkan pada pihak wewenang Irak untuk diadili. Dan kemudian, pengadilan Irak menuntut Saddam dengan berbagai kejahatan yang dilakukan. Dalam proses sidang, Saddam sempat jatuh sakit karena ia melakukan mogok makan pada bulan Juli tahun 2006. Namun setelah diberi paksa makan melalui selang, akhirnya ia sembuh dan melanjutkan sidangnya di Baghdad. Pada akhirnya tanggal 5 November tahun 2006, Saddam secara resmi dijatuhi vonis hukuman mati dengan cara digantung pada usia 69 tahun.